Dan di akhirat nanti, maka tubuhnya itu yang akan bercahaya sebenar-benarnya. Membedakan antara umat Nabi Muhammad yang benar dengan umat yang tidak benar. Teman-teman sekalian, Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 222. Posisi paling kanan di pertengahan. Sunnah pertama. Kita mulai. Membiasakan untuk berwudu. Terlebih dahulu berwudu. Dan sunnah berwudu ini sesungguhnya, ini tidak terbatas ketika saat akan tidur. Dalam setiap keadaan. Tolong biasakan. Kita berbagi nasihat termasuk untuk diri saya sendiri, dibiasakan selalu tampil dalam keadaan berwudu. Dalam setiap kesempatan apapun. Mau kerja, itu berwudu. Ibu mau masak, antar anak sekolah, biasakan berwudu. Ya, biasakan berwudu. Dan Allah sangat cinta dengan orang-orang seperti ini. Ya. Wudu ini masuk dalam bab taharah namanya. Taharah. Apa artinya taharah? Kalau tahu jawab, tidak tahu katakan apa? Apa artinya taharah? Masya Allah. Ya, ini namanya suci, bersuci. Apa artinya suci? Bersih dan bebas dari najis. Sudah ya, baik. Ingat, ada bersih, ada suci. Dalam bahasa Arab beda. Kalau cuma bersih luarnya, itu disebut dengan nadhafah namanya. Nadhafah. Bersih saja, itu disebut nadhafah. Nadhafah. Orangnya disebut nadhif. Ya. Pernah dengar kalimat ini? An-nadhafatu minal iman. Baik, ya, ini hadis palsu. Hadis palsu. Baik. Bukan enggak pakai palsu. Nih. Silakan cek kalau Anda enggak percaya. Cek aja, daripada kelamaan ngecek saya kasih tahu dari sekarang, gitu kan? An-nadhafatu minal iman, gitu kan? Kebersihan sebagian dari iman. Itu bukan hadis, enggak akan Anda temukan itu hadis palsu. Makanya seringkali orang plesetkan untuk maknanya. Silakan, menjaga kebersihan itu bagus, harus dikerjakan. Tapi jangan sampai pekerjaan itu menjadikan Anda berdalil menggunakan hadis yang salah. Kesalahannya terletak kepada menjadikan itu sebagai hadis. Kalau kebersihannya kita praktekkan. Oh ini hadis palsu, berarti nggak boleh bersih-bersih ya? Tidak juga gitu kan? Anda silakan praktekkan, gunakan dalil-dalil yang lain yang sahih, yang palsu kita tinggalkan. Paham ya? Baik, ini nadhafah namanya. Sesuatu yang bersih belum tentu suci. Misal, ada orang, apa di antara hewan yang dilarang di Quran? Yang tidak suci? Nah, itulah yang antum sebutkan, kan? Kalau dia dimandikan, kemudian dia disisir, dirapikan dan sebagainya, bersih tidak? Bersih, suci tidak? Tetap tidak. Jadi tidak setiap yang bersih itu bisa melahirkan kesucian. Makanya disebut dengan nadhafah. Tapi kalau sudah taharah, ini taharah. Taharah itu maknanya tidak sekedar bersih luarnya, tapi juga suci dalamnya. Awas, hati-hati. Di kitab kita, kitab fiqih, hal-hal yang terkait dengan pembersihan tidak pernah menggunakan kalimat nadhafah. Selalu taharah. Dan bab yang dimasukkan ke dalam taharah diantaranya wudu. Wudu. Jadi kalau orang wudunya benar, kata Nabi di hadis Muslim, ketika dia berwudu, seperti pernah saya terangkan, bukan cuma kotoran fisikal yang keluar, kotoran-kotoran yang bersih, bukan. Tapi dengan basuhannya, tetesan air yang mengalir dari bekas wudunya, maka kata Nabi SAW, maaf, jatuh pula dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh anggota wudunya itu. Di seharusnya, ketika Anda misalnya membasuh wajah, berkumur-kumur, coba, bukan cuma kotoran fisik. Ini lisan punya kotoran apa di dalamnya? Seringkali keluar umpatan, kata-kata kotor, celaan. Ini kalau orang wudunya benar, itu keluar tuh kebiasaan itu. Tangannya juga keluar, sampai ujung kakinya. Bukankah Anda membasuh dalam wudu, setiap anggota wudu itu, bukankah seluruhnya anggota tubuh yang sering digunakan berinteraksi? Silakan cek, mata sering lihat, telinga sering dengar, mulut sering bicara, sampai ke ujung kaki. Makanya orang yang wudunya benar tidak sekedar menggugurkan, mohon maaf, kotoran-kotoran fisikal yang ada dalam hal yang dia basuh di anggota wudunya, tapi sekaligus juga mohon maaf menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan serta kebiasaan-kebiasaan buruk dari anggota tubuh yang dibasuh ini. Makanya kata Nabi, orang-orang seperti ini kalau benar wudunya, maka di akhirat akan dipanggil satu ummati yaumal qiyamati gharal muhajjalin, penuh dengan cahaya, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, ujung kakinya bercahaya. Dari mana dampaknya? Min atharil wudu, dari bekas wudunya. Makanya menggunakan kalimat wudu di sini. Ini tidak dikenal dalam kosakata Arab sebelumnya. Ini kosakata istilah syar'i. Maka diambil ke mu'arabah, ke dalam bahasa Arab, ditangridkan namanya, diturunkan katanya, diserupakan dengan kata dhaw.
Di antaranya yang menafsirkan demikian ada Syekh Muhammad Abdullah bin Jibrin. Bahkan beliau punya mauqifnya, tempatnya, sampaikan oleh beliau. Maka seakan-akan ada korelasi dari kata ini yang menghadirkan cahaya. Ya, ada cahaya fisikal, ada cahaya non-fisik. Maka orang yang wudunya benar akan tampak aura-aura kebaikan dalam dirinya. Seakan-akan dia bercahaya secara non-fisik. Dan di akhirat nanti, maka tubuhnya itu akan bercahaya sebenar-benarnya. Membedakan antara umat Nabi Muhammad yang benar dengan umat yang tidak benar. Paham sampai sini? Kemudian muncul tahara, sini. Di antaranya prakteknya ini, wudu. Orang yang suci, ini, kalau sudah suci betulan, namanya tahir. Tahir. Pak Tahir, bapak yang suci. Plus bersih. Jadi kalau ada orang namanya Tahir, lisannya tidak suci, pandangan tidak suci, kaki tidak suci, tangan tidak suci, mohon antum ingatkan. Kamu ini ya, Bapak Tahir, ayo. Nah, itu kan? Baik, lihat kajian Pak, itu kan? Awas hati-hati, Tahir. Tapi kalau ada seseorang yang kadang masih berusaha rubah lagi, lebih baik lagi, batal wudu lagi, masih kebiasaan lisan, kurangi lagi sampai hilang kebiasaannya, maka berubah namanya dari tahir menjadi mutatahhir. Mutatahhir. Orang yang selalu berusaha untuk bertaharah, mutatahhir. Begitu batal, wudu lagi. Begitu ada kalimat yang tidak menyenangkan, sesali, ulangi lagi, tarbiyah lagi. Itu mutatahhir namanya. Kalau banyakkan, tambah in di ujungnya atau un, mutatahhirin. Paham? Muslim satu orang banyakkan muslimin, mukmin satu orang banyakkan mukminin, mutatahhirin. Perhatikan, di antara makna mutatahhirin disepakati oleh para ulama adalah orang yang senantiasa memperbaiki wudunya, sehingga berdampak pada sifat dan sikapnya. Orang-orang seperti ini itu diantara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Quran surah kedua ayat 222. Kesini sampai dengan hubungan dengan istri nanti lebih jauh lagi. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah sangat mencintai orang-orang yang senang dia bertobat. Jadi begitu dia merasa dirinya ada yang kurang, perbaiki lagi. Kalau bisa antum bagus tuh Pak, Bu, menunya. Di tiap hari cek sebelum tidur, nanti ada nanti materinya. Kekurangannya apa, besok gak boleh terjadi lagi. Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki, lihat sebabnya apa. Kalau penyebab mata saya kurang bagus, alhamdulillah, oh berarti sering melihat ini, sering nonton ini, besok tayangan ini sudah gak boleh ada lagi. Kalau saya begini, pendengaran saya kurang peka mendengar yang baik-baik, mungkin karena senang dengar ini, senang dengar itu, mulai besok ini gak usah didengar lagi. Itu namanya tawwabin. Kemudian dia berusaha menyempurnakan untuk menjadi lebih baik lagi. Ini mutatahhirin. Kalau terbiasa melakukan ini, maka ini diantara pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Nabi biasakan dalam kehidupan beliau, termasuk akan tidurnya, beliau selalu berusaha dalam keadaan mutatahhir secara fisikal sebagai contoh bagi kita, dan diantara prakteknya dengan menjaga wudu. Jelas? Baik. Masya Allah. Nabi, Rasul, yang masuk surga, dekat dengan Allah, tingkat surga paling utama, surganya paling tinggi tanpa hisab, masih berwudu sebelum tidur. Anda, Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, malam berantakan, hisab menegangkan, gak ada jaminan tanpa hisab. Masya Allah, enak aja, siap-siap, blek, Masya Allah, ini gak dikerjakan. Ayo ya, malu sama Nabi.